Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Zafir Arifaki dengan NIM 111222009, mahasiswa Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2022. Pada kesempatan saya kali ini saya akan membuat peta geomorfologi berdasar dari peta basemap ataupun peta dasar, di mana saya mengambil suatu daerah, yaitu daerah Pelingkuku dan sekitarnya Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Nah, pengolahan data peta ini untuk membuat suatu peta ini menggunakan software berupa ArcGIS. Langkah pertama, kita membutuhkan sebuah peta dasar ataupun peta base map seperti pada layar berikut. Dari peta base map ini kita bisa menentukan bentuk lahan sesuai dengan kerapatan dari kontur ataupun lerengnya juga. Nah, kalau misalnya saya identifikasi di sini ada dominan bentuk lahan struktural, dan di sini ada sungai, dan juga danau. Otomatis di sini termasuk ada lahan fluvial, dan di bagian atas karena adanya intrusi, ini merupakan lahan vulkanik. Untuk pola pengolahan datanya yang kita perlukan ialah katalog. Kita bisa membuat shape file di layar baru, yaitu shape file. Nah, kita isi dengan bentuk lahan yang telah kita identifikasi struktural dengan mengubah feature type dari point menjadi polygon. Masukkan koordinat WGS 1984 UTM zone 449S. Oke. Oke. Nah, dapat kita lihat sudah muncul bentuk lahan struktural. Selanjutnya bentuk lahan vulkanik dan juga bentuk lahan fluvial, langkahnya sama seperti bentuk lahan struktural. Baik, setelah kita membuat bentuk lahan vulkanik, fluvial, dan struktural, langkah selanjutnya yaitu kita klik lahan struktural, klik kanan, masuk ke dalam edit feature, start editing. Kita tunggu beberapa saat. Baik, setelah muncul kursor seperti ini pada layar, masuk ke create feature. Nah, untuk lahan struktural terlebih dahulu, pilih polygon. Setelah kita pilih polygon, kita memilih yang bagian trace. Untuk lebih mempermudah, kita kotakkan di bagian selanjutnya, itu masuk ke bagian struktural. Maaf, saya ulangi, masuk ke edit feature, terus start editing sampai bertemu dengan kursor yang seperti ini. Masuk ke dalam create feature. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Kalau udah seperti ini, kita stop editing dulu. Nah, kita bagian ke struktur, start editing, continue, create feature. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Mari kita ulangi sekali lagi. Kita masuk ke dalam bagian yang struktural, klik kanan, edit feature, start editing, lalu continue, masuk ke bagian create feature. Untuk daerah struktural terlebih dahulu, klik yang polygon. Nah, di sini kita bisa memilih yang strike segment ataupun trace. Nah, untuk strike segment kita tekan di bagian ini, terus di bagian pojok-pojok ayat terlebih dahulu. Itu untuk membantu teman-teman mudah supaya tidak bingung nantinya. Nah, ketika sudah di akhir itu, teman-teman bisa menekan dua kali tekan. Nah, tinggal teman-teman ubah di bagian warnanya. Untuk struktural yaitu berwarna ungu, lalu oke. Nah, ketika sudah mempunyai warna yang seperti ini, untuk bagian fluvial dan juga vulkanik itu sama langkahnya seperti bagian struktural, sehingga nantinya
setelah dibuat bagian vulkanik dan fluvialnya, itu akan menemukan bentuk yang seperti ini. Di sini ada lahan vulkanik, terus juga di sini ada lahan vulkanik, ini ada struktural, dan juga di sini ada lahan fluvial yang didasari oleh sungai. Setelah kita masuk ke dalam proses ini, langkah selanjutnya yaitu membuat penampang. Membuat penampang berdasar atas kita pertama untuk membutuhkan sayatan. Nah, bagaimana cara membuat sayatan? Yaitu dengan kita masuk ke dalam bagian 3D analysis option. Nah, di sini tinggal kita masukkan bagian yang terus kita memilih tempat untuk folder untuk kita menyimpan di mana data yang ingin kita simpan. Baik, di sini. Oke. Oke. Nah, terus setelah dari bagian ini kita masuk ke dalam interpolate line. Kita klik interpolate line. Nah, usahakan untuk membuat sayatan itu jikalau bisa mengenai semua bentuk lahan struktural, itu hanya butuh satu sayatan. Tetapi jika ada bentuk lahan yang nantinya tidak kena, itu mungkin bisa dengan cara kita klik sekali, terus kita bawa bagian bawah, usahakan mengenai semua bagian dari sini. Lalu kita klik 2 kali. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita bisa masuk ke dalam bagian point profile graph. Nah, di sini akan menampakkan kenampakan dari sayatan kita yang ada di penampang. Dengan sedemikian rupa nantinya akan menyerupai profil yang bakal menyerupai bentuk dari sayatan, yaitu seperti ini. Langkah selanjutnya dari selesai kita melakukan hal ini, yaitu kita buka kembali data tempat kita menyimpan. Nah, jadi kebetulan untuk saya itu menyimpan ada di bagian katalog, bagian ge info site, itu masukkan PG1 dalam layer. Kita oke. Nah, PG1 ini bakal berada di atas. Kita klik kanan yaitu open attribute table. Nah, kita lihat di sini nantinya ada batas-batas yang akan kita batasin. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita tekan ini bagian pojok atas, masuk ke dalam add field. Nah, kita ingin menamakan ini adalah sayatan A. Oke. Masuk ke dalam type-nya itu bagian txt. Oke. Mungkin kita menonton saat yang masuk ke dalam. Oke. Yes. Nah, setelah kita simpan data txt ini, selanjutnya kita tekan PG1, klik kanan, masuk ke dalam edit feature, edit, continue. Nah, di sini teman-teman bisa menitikan sesuai dengan batas tertentu. Nah, setelah kita titikin, kita namai batas S1 dan V1. Baik, setelah membatasi nama di bagian ini, begitu juga untuk batas-batas selanjutnya, batas S1 dan vulkanik 1. Oke, lakukan seperti langkah berikut di setiap batas. Nanti kita bakal melakukan batas di sini juga batas di sini sampai di akhir. Baik, setelah kita melakukan hal ini, selanjutnya ntar teman-teman bakal memilih insert terus data frame. Nah, di sini paling bawah terdapat data frame. Kita bisa menamai data frame dengan sayatan penampang A,
aksen. Setelah begitu, ntar di layar bakal muncul sayatan aksen. Tinggal teman-teman masuk ke dalam bagian katalog. Nah, di mana teman-teman tempat menyimpan txt yang tadi, txt yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah kita dapat txt tersebut, kita drag txt dari sini, kita drag txt sehingga masuk ke dalam sayatan A sampai A aksen yang telah kita namai sebelumnya. Sehingga nantinya bakal setelah kita masukkan txt ke dalam layer, nantinya kita bakal menemukan penampang yang memiliki batas-batas telah kita namain tersebut, yaitu S1, S2, F1, dan juga di sini ada S1 lagi. Dominan S1 di dalam bentuk lahan ataupun peta yang saya buat, peta geomorfologi yang saya buat. Nah, untuk selanjutnya yaitu teman-teman bisa membatasi bagian dari peta, bagian dari penampang dan kelengkapan dari peta geomorfologi, yaitu masuk ke dalam tahap selanjutnya di Corel. Setelah kita pindah ke Corel, nah kita bakal membuat pemberian peta geomorfologi. Terus juga ada bagian kop. Nah, di sini juga ada keterangan bentuk lahan struktural, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan vulkanik, sayatan, kontur indeks, dan kontur interval. Untuk peta indeks juga kita membuat peta indeks. Terus juga nanti seperti yang telah saya bilang tadi, yaitu penampang geomorfologi sayatan A aksen itu ditambahi dengan elevasi dan juga nanti ada keterangan dari azimut sayatan. Nah, nanti bagian atas dari sayatan yang telah penampang yang telah kita buat dari sayatan tadi akan terdapat keterangan S1, V1, S1, F1, dan juga S1. Sekian dari penjelasan mengenai tentang peta geomorfologi. Saya Said Zafir Arifaki, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.